Kembali lagi bersama Mr. Mitras di pembelajaran tematik level 6. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tingkah laku. Yang pertama, kita sudah belajar tentang adaptasi secara morfologi, yang kedua secara fisiologi, yang ketiga secara tingkah laku. Apa itu secara tingkah laku? Nah, inilah beberapa keunikan-keunikan yang Allah ciptakan kepada makhluk hidupnya, kepada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada tumbuhan yang ketika kita sentuh dia akan menguncup daunnya. Tetapi kalau kita biarkan lama-lama dia akan mengembang kembali daunnya, yaitu pada tumbuhan putri malu. Itu biasanya dia batangnya berduri ya. Walaupun daunnya bisa kita mainkan, kalau kita sentuh dia akan menguncup, kita biarkan mengembang, tapi kalian harus hati-hati karena batangnya berduri. Yang kedua, adaptasi tingkah laku terhadap suhu dan intensitas cahaya. Biasanya ini ada pada tanaman sedap malam. Ya, jadi tumbuhan tersebut memiliki bunga yang mekar justru di malam hari, bukan di siang hari. Biasanya kalau kita lihat, ya rata-rata tumbuhan yang memiliki bunga, dia mekar-mekarnya itu ketika terkena cahaya matahari. Tapi kebalikannya, kalau tumbuhan sedap malam, dia justru bunganya itu akan mekar ketika kondisinya malam hari. Kondisi dingin, biasanya mendekati subuh bahkan. Hanya beberapa jam saja, tidak sepanjang malam, hanya beberapa jam saja. Ya, seperti itu. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku terhadap cahaya. Maksudnya apa? Kalau tadi terhadap sentuhan pada tanaman putri malu, kalau ini terhadap cahaya pada tanaman petai. Kalau bahasa masyarakatnya petek, ya biasanya untuk lalapan atau digoreng dan sebagainya. Nah, pada malam hari daun-daun pada tanaman petai tersebut juga akan menguncup. Tapi pada pagi hari sampai siang dia akan membuka, melebar. Nah, inilah adaptasi tingkah laku pada cahaya, yaitu tanaman petai. Yang berikutnya pada musim. Maksudnya musim apa? Maksudnya adalah musim kemarau atau musim di mana intensitas turunnya air hujan sangat-sangat sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya beberapa tanaman seperti jati dan randu dia menggugurkan daun-daunnya ketika musim kemarau yang berfungsi mengurangi penguapan air. Karena kalau dia tidak menggugurkan daun-daunnya yang memang banyak pada satu pohon tersebut, maka tumbuhan tersebut bisa berakibat mati karena terlalu banyaknya penguapan, sedangkan air atau sumber air sangat minim atau sedikit. Yang berikutnya, tumbuhan yang mematikan sebagian tubuhnya untuk tetap bertahan hidup di kondisi kering atau kemarau juga, ya. Jadi kalau tadi dia menggugurkan daunnya, kalau ini mematikan sebagian tubuhnya tetap hidup. Contohnya pada tumbuhan jahe dan rumput, ya. Kondisi seperti ini sebenarnya juga ada atau ditemukan pada hewan, tapi nanti pembahasannya di masa-masa yang akan datang, ya. Ada hewan-hewan tertentu ketika dia musim dingin, dia akan tidur. Tidurnya seperti pingsan. Ketika digerak-gerakkan dia tetap tidur, nggak akan bangun. Bahkan tidurnya bisa berminggu-minggu atau berpekan-pekan, bisa juga berbulan-bulan. Ya, atau misalkan hewan-hewan yang tinggal di daerah perairan, ketika airnya itu surut akibat kemarau, dia akan menggali tanah, membentuk selubung tubuh yang berupa cairan, dia akan tidur lama. Itu istilahnya disebut hibernasi atau tidur yang sangat panjang. Itu nanti kalau pada hewan ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dari kelima ini ada juga adaptasi tingkah laku misalkan terhadap cahaya matahari. Nah, kalau kalian pernah menyaksikan atau membuat percobaan menanam, misalkan menanam kecambah kacang hijau, ya, atau kecambah jagung. Nah, kalau kalian letakkan kecambah tersebut di tempat yang sebagian kena cahaya matahari, sebagiannya lagi tidak, maka tubuhnya akan berbelok. Dia akan
menuju tempat yang terdapat cahaya mataharinya. Nah, begitu dia tumbuh ke tempat tersebut, itulah yang disebut dengan adaptasi tingkah laku. Ada lagi adaptasi tingkah laku itu contohnya pada akar-akar tumbuhan. Akar-akar tumbuhan itu dia akan menancap ke perut bumi. Akibat apa? Pertama, akibat gravitasi bumi, gaya tarik bumi itu sendiri. Yang kedua, akibat memang air lebih banyak berada di dalam perut bumi daripada di permukaan perut bumi yang memang itu bertanah ya, bukan yang memang perairan. Jadi adaptasi tingkah lakunya akar-akar akan tumbuh ke dalam, sedangkan batang-batangnya akan tumbuh ke atas untuk mencari cahaya matahari. Nah, itulah berbagai jenis dari adaptasi tingkah laku. Ini juga merupakan bagaimana maha kebesaran Allah sudah menciptakan sedemikian rupa tumbuhan-tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini, mulai dari tempat hidupnya, mulai dari makanan-makanannya, atau bagaimana supaya dia bisa berkembang biak dan juga dia menanggapi atau merespon hal-hal yang berada di sekitarnya. Jadi cukup sekian video pembelajaran dari Mr. Mitras tentang jenis-jenis adaptasi yang terjadi pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.